Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu. Bapak Ibu jamaah pengajian pagi yang berbahagia, yang pertama, mari kita tidak henti-hentinya dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak, yang begitu terus mengalir kepada kita. Yang paling besar adalah nikmat Allah menjadikan kita sejak lahir sudah beragama Islam. Saya sering berkata begitu, maksudnya sering mengajak diri saya dan juga jamaah bersyukur dengan mengingat bahwa sejak lahir kita sudah beragama Islam. Karena coba bayangkan seandainya kita terlahir di keluarga bukan Islam, apakah kita akan masuk Islam? Kemungkinannya kecil. Nah, kalau kita tidak masuk Islam, maka keselamatan kita di akhirat kita tidak bisa jamin. Maka Islam sejak lahir adalah sebuah nikmat yang paling agung. Allah meniupkan ruh kita kepada seorang janin, seorang bayi yang akan lahir dari keluarga yang beragama Islam. Maka mari kita syukuri dengan terus menjalankan kewajiban kita dengan baik, kemudian bertakwa dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Yang kedua, salam dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya yang senantiasa mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi ini insyaallah kita akan sama-sama belajar sejarah. Jadi saya ada rencana begini. Kalau tiba-tiba saya disuruh menggantikan untuk mengisi di sini, saya akan membawa tentang sejarah. Jadi kebetulan sekarang ini saya diminta untuk menggantikan Bapak Ustadz Ius. Nah, maka pada yang pertama ini saya membawa tentang sejarah. Sejarah yang insya Allah akan kita pelajari ini bersumber dari kitab Ar-Rahiqul Maktum, kitab yang ditulis oleh Syekh Shafir Rahman Al-Mubarakfuri. Beliau berasal dari India, tetapi kitab ini ditulis dalam bahasa Arab. Dan kitab ini memenangkan lomba menulis kitab sirah pada tahun 1396 Hijriah atau sekitar 45 tahun yang lalu, sekitar tahun 1975. Bapak-bapak kayaknya sudah pada lahir. Kalau saya belum. Oh, ini Bapak belum dewasa ini. Saya kira belum lahir. Jadi itu kitab lomba yang diadakan oleh Ikatan Negara-negara Muslim sedunia, dan beliau menjadi pemenang pertamanya. Kenapa beliau bisa menang? Karena memang kitabnya bagus. Riwayat yang aneh, yang dhaif, yang tidak masuk akal, beliau tidak cantumkan. Beliau hanya berdasar kepada sumber-sumber yang kuat, yang sahih. Makanya itu beliau memenangkan lomba menulis sirah tersebut. Nah, pada buku itu yang pertama dibahas sebelum membahas sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau membahas tentang sejarah bangsa Arab sebelum Rasulullah lahir. Nah, pada bagian hari ini kita akan sedikit sama-sama belajar tentang bagaimana dulu bangsa Arab sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dan juga sebelum beliau diutus. Yang pertama di sini kata Al-Arab. Kata Al-Arab itu sejak dulu digunakan untuk menyebut sebuah daratan yang kering, yang tandus, yang gersang, tidak ada airnya.
tidak ada tumbuh-tumbuhannya, yaitu tepatnya di Jazirah Arab. Nah, Jazirah Arab ini dulu, bahkan sampai sekarang, yang dikenal dengan Jazirah Arab itu adalah ini, batasnya ini, Laut Merah, terus Teluk Aden, kemudian Khalij Teluk Arab, atau juga bisa dibilang Khalij Oman, sampai di sini. Di sini sudah masuk, mouse-nya kelihatan ya? Itu yang Al-Iraq, Suriah, Lubnan, Al-Urdun, Israel. Israel aslinya Palestina. Nah, itu yang Al-Iraq, Suriah, Al-Lubnan, Al-Urdun, itu yang sebagian tengah, itu disebut Syam. Nah, Jazirah Arab itu yang di tengah-tengah, yaitu As-Saudiyah. Nah, Jazirah Arab ini, kenapa Allah kemudian menurunkan Rasulullah Muhammad SAW di Jazirah Arab? Karena di sini ada benteng alami. Yang pertama ada benteng alami. Di situ ada gunung bebatuan. Kemudian yang di pesisir, yang di samping agak utara ada gurun halus, pasir-pasir. Nah, benteng alaminya adalah gunung bebatuan. Sehingga kalau ada musuh mau masuk, yang penduduk situ sudah hafal medan, bisa naik gunung, bisa mengintai, bisa saja langsung menyerang dari atas. Kemudian salah satu hikmah Allah menurunkan Nabi kita di sini di tengah-tengah adalah Nah, Rasulullah diturunkan di tengah-tengah, di sini, di Jazirah Arab yang sekarang kita kenal dengan nama Arab Saudi. Ini di tengah-tengah dua kekuatan besar. Di sisi timur ada Persia, di sisi utara di sini ada Romawi. Ini bukan tanpa rencana. Allah sudah menyiapkan itu dengan baik-baiknya, yang nantinya kemudian menaklukkan Persia dan Romawi. Nah, sebelum Rasulullah menjadi Rasul, sebelum diutus menjadi Nabi, di sini dulu tidak diminati oleh dua kekuatan besar. Dibilang hanya tempat gersang, tandus, tidak ada tumbuhan, tidak ada apa-apa, tidak diminati. Meskipun sekarang punya banyak minyak, kaya, bahkan lebih kaya dari Indonesia untuk saat ini, padahal gersang. Kemudian contoh kita lihat ya, bukti bahwa Rasulullah lahir di Mekah. Ini yang hitam ini semua gunung-gunung batu, gunung-gunung batu. Kalau yang oranye ini yang halus, ini adalah pasir yang halus, pasir seperti pasir pantai. Nah, di sini benteng alamnya di sini adalah, di sini bebatuan, di sini Mekah. Ini yang hitam semua ini adalah gunung-gunung batu. Ini Masjidil Haram. Ini semua bebatuan. Bapak Ibu yang pernah haji umroh pasti pernah melihat di situ banyak batu-batu besar. Bahkan di dekat masjid ada yang sengaja dipahat diambil
demi untuk dibangun rumah ataupun hotel. Nah, di sini ini yang disebut benteng alami. Jadi kalau bukan orang ahli situ akan susah masuk pada zaman dahulu karena terjal dan susah. Yang Madinah juga sama. Madinah ini semua yang hitam-hitam adalah bebatuan. Jadi benteng alaminya pegunungan. Makanya di Madinah ada Gunung Uhud dan sebagainya. Ini bahkan di area dekat masjid di sini masih ada pegunungan batu yang tinggi ini. Itu benteng alami Makkah dan Madinah, sehingga aman sejak dulu, tidak dijajah, tidak diminati. Adapun yang di utara, ini ibu kota, ini Riyadh. Ini dia datarannya halus, tidak banyak pegunungan. Dia dekat dengan gurun yang halus. Ini ibu kotanya Riyadh. Nah, tempat saya belajar di mana? Sekarang kita jalan-jalan sebentar ke tempat saya belajar. Tempat saya belajar di sini. Ini namanya Provinsi Qasim. Provinsi Qasim dekat juga dengan dataran yang halus, dekat dengan gurun pasir, tidak ada bebatuan. Kita lihat. Ini kompleks kampus saya. Ini adalah perkebunan. Nanti kita zoom lagi. Kan tertulis di sini Jamiatul Qasim atau Universitas Qasim. Ini kampusnya, ini parkiran, kemudian asramanya di sini. Ini asramanya. Di sana bisa main bola. Nah, ini adalah bentuk asramanya begini. Ini bentuk kampusnya. Kita dari asrama ke kampus jalan kaki karena satu kompleks dekat. Ini kampus depan dekat pintu gerbang. Ini parkiran. Semua di sana lebih suka mobil putih karena tidak menyerap panas. Kalau hitam akan semakin menjadi lebih panas. Nah, di sini semua ini adalah pasir. Kemudian apa yang bulat-bulat tadi? Yang bulat-bulat ini adalah perkebunan. Ini tanaman yang sengaja ditanam untuk pakan unta. Jadi ini sepanjang jari-jari ini ada besi memanjang, ada rodanya. Di situ ada selang. Dia tugasnya berputar begini, menyirami tanaman. Ini semua disirami. Kalau tidak disirami, tidak hidup. Jadi begitu. Yang bagian utara dia bukan pegunungan, bukan gunung-gunung batu, tetapi gurun pasir yang halus. Kita kembali ke sini. Jadi begitu. Allah memilih Jazirah Arab adalah tempat yang tepat berada di dua kekuatan yang saat itu menguasai dunia dan kemudian akan menaklukkan. Dan tempat Jazirah Arab awalnya tidak diminati karena gersang, tetapi ternyata di dalamnya banyak menyimpan kekayaan. Nah, Arab zaman dahulu atau orang-orang Arab zaman dahulu itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah kita baca dari bawah, Al-Arab Al-Ba'idah. Ini sudah sebelum Rasulullah diutus, ini sudah habis,
sudah lenyap, seperti Ad, Samud sudah habis. Kemudian yang kedua Al-Arab Al-Aribah, mereka adalah anak keturunan Yasjub bin Ya'rib bin Qahtan atau disebut Al-Qahtaniyah. Mereka yang tinggal di Al-Yaman. Yang disebut Al-Yaman zaman dahulu adalah bukan negara Yaman, tetapi sisi timur, daerah Mekah ke timur sampai ke Yaman, itu dulu disebut Al-Yaman. Yang kedua Al-Arab Al-Aribah, yaitu yang tinggal di Yaman. Yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah, mereka adalah anak keturunan Nabi Ismail. Nah, dari yang pertama yang kedua ini Al-Arab Al-Aribah, ada dua keturunannya, yaitu Kahlan bin Sabah dan Himyar bin Sabah. Dua kabilah ini dulu selalu sering berperang, berebut kekayaan. Nah, di antara keturunan dua kabilah ini yang terkenal adalah Hamdan, Al-Han, Toy, Lasem. Kemudian keturunan Himyar adalah Uda'ah. Kemudian dari Uda'ah lahir Bahra, kemudian Kal, kemudian Albra. Nah, dari Kahlan bin Sabah nanti sampai ke bawah, sampai ke Kandah Al-Az, sampai ke Al-Aus wal Khazraj yang tinggal di Madinah. Ini dulu aslinya berasal dari Yaman, kemudian berkelana terus demi tetap hidup. Karena kabilah Arab zaman dahulu adalah mereka mencari lembah-lembah, mencari sumber air demi untuk kehidupan ternaknya dan juga keberlangsungan hidupnya. Kemudian yang ketiga Al-Arab Al-Musta'ribah, mereka adalah anak keturunan Nabi Ismail atau bisa disebut dengan Al-Adnaniyah. Nah, kakek mereka adalah siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu berasal dari, sekarang kita sebut Al-Iraq, dari Iraq. Kemudian beliau berpindah ke Palestina. Kemudian beliau datang ke Mesir bersama istrinya yang pertama yang bernama Sarah. Kemudian ketika itu di Mesir masih ada Fir'aun. Dan Fir'aun ketika itu kalau tahu itu Sarah adalah istri dari Fir'aun, maka akan mengambilnya. Nah, di situ Fir'aun ketika ditanya, Ibrahim ketika ditanya di situ bertauria, man hiya, siapa dia? Ibrahim mengatakan, hiya ukhti, dia saudariku. Padahal istrinya. Nah, di sini adalah Ibrahim bertauria, bukan berbohong. Karena Nabi Ibrahim memaksudkan ukhti atau saudarinya itu adalah saudarinya dalam agama Islam. Karena innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya seorang mukmin itu bersaudara. Karena kalau tahu istrinya akan diambil. Dia ukhti. Kemudian karena Sarah juga salihah, ketika Fir'aun mau mengganggu, dia berdoa dan Allah melindunginya. Sehingga akhirnya Fir'aun menyuruh anaknya sendiri itu Hajar. Sebagian riwayat mengatakan bahwa Hajar bukan anak Fir'aun, tetapi riwayat yang kuat mengatakan bahwa Hajar ternyata adalah anaknya Fir'aun. Menyuruh Hajar untuk menjadi pembantu Sarah. Kemudian karena di situ Sarah tidak hamil-hamil, maka meminta Ibrahim untuk menikahi Hajar. Kemudian
hasil dari pernikahan Ibrahim sama Hajar ini, kemudian Hajar hamil, kemudian melahirkan Ismail. Karena Sarah belum punya anak, belum hamil, dia cemburu. Dan terpaksa Ibrahim akhirnya mengasingkan Hajar ke Mekah. Yang kala itu belum ada siapa-siapa di sana, masih kosong. Akhirnya Ibrahim ke Mekah bersama Hajar. Dan Hajar bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah Allah yang menyuruh engkau melakukan ini?" Maka Ibrahim menjawab, "Iya." Kemudian Hajar menjawab, "Kalau memang Allah yang menyuruh engkau, maka insya Allah tidak akan menyia-nyiakan saya." Jadi begitu. Salah satu pelajaran yang bisa diambil adalah seorang istri yang salihah, dia harus taat suaminya di dalam keadaan apapun. Yang terkadang menurut istrinya kok begini, tidak sesuai. Tetapi kalau itu bukan keadaan maksiat, maka seorang istri wajib taat. Di situ Hajar mengatakan, "Apakah Allah yang menyuruh engkau wahai Ibrahim?" "Iya." Langsung dengan keimanan yang besar Hajar berkata, "Kalau Allah yang menyuruh engkau, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Kemudian akhirnya Ibrahim kembali ke Palestina. Dan di situ habislah bekal Hajar sama Ismail. Habis kurmanya, habis airnya. Kemudian Allah memunculkan di situ Zam-Zam. Nah, setelah di situ muncul sumber air, datanglah orang-orang untuk tinggal di situ. Karena yang di situ pertama kali adalah Hajar, maka orang-orang yang baru datang meminta izin kepada Hajar. Maka kemudian di situ banyak orang tinggal di situ atas izin ibunda Hajar. Kemudian Ismail besar. Nah, setelah Ismail besar ini, Nabi Ibrahim tercatat dalam pendapat yang kuat bahwa beliau 4 kali mengunjungi Ismail di Mekah. Jadi Nabi Ibrahim bolak-balik ke Palestina Mekah 4 kali. Dulu mungkin hanya jalan kaki sama naik kota. Menunjukkan kuatnya orang-orang dahulu menempuh perjalanan yang jauh dengan sabar, dengan teguh. Berbeda dengan kita sekarang, yang kadang naik kendaraan pun sudah capek atau malas-malasan. Yang pertama, Ibrahim datang ketika Allah menyuruhnya untuk menyembelih Ismail. Sudah dewasa, kemudian Ibrahim datang mau menyembelih, hingga akhirnya setelah mereka berdua itu kelihatan betul-betul berserah diri menjalankan semua yang Allah perintahkan. Akhirnya Allah menebus Ismail dengan hewan sembelihan. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibrahim datang ketika setelah menikah Ismail dan ibunda Hajar wafat. Ibrahim datang di situ tidak bertemu Ismail, hanya bertemu istrinya, dan kemudian bertanya, "Bagaimana kehidupanmu dengan Ismail, bagaimana keluargamu?" Istri yang pertama ini ketika ditanya sama mertuanya begitu, tidak menjawab dengan baik, tidak mensyukuri, pokoknya kata-kata yang keluar bukan kata-kata positif. Mengeluhkan ini kehidupannya sempit, rezekinya macam-macam. Nah, akhirnya sebelum pulang, Ibrahim berpesan kepada istri Ismail yang pertama untuk mengatakan kepada Ismail, "Ayyughayyir atabata babi," supaya Ismail mengganti palang pintunya. Nah, ini adalah kode yang dipahami oleh Ismail, tetapi istrinya tidak paham. Ternyata apa? Ternyata Ismail diminta untuk menceraikan istri yang pertama, karena yang pertama kurang salih atau tidak salihah, kurang bagus. Makanya nanti adik-adik kalau didatangi mertuanya bilang yang bagus-bagus, jangan ngomong yang jelek-jelek, nanti diceraikan bahaya. Kemudian diceraikan istri yang pertama.
Kemudian menikah dengan istri yang kedua adalah keturunan Mudad, putri keturunan Mudad, pembesar kabilah Jurhum. Kemudian setelah menikah datanglah Ibrahim yang ketiga kali, dan di situ sama tidak bertemu Ismail. Kemudian bertanya kepada istrinya, bagaimana kehidupan dengan Ismail, bagaimana rezekimu? Ternyata istri yang kedua bagus, dia memuji Allah, alhamdulillah kita hidup enak, bahagia. Pokoknya semua kata-kata yang keluar pujian, kata-kata bagus pada Allah SWT. Akhirnya Ibrahim meminta untuk membiarkan palang pintunya, untuk menggenggam palang pintunya supaya jangan diganti. Maksudnya istri yang kedua sudah bagus. Nah, kemudian dari pernikahan ini lahirlah 12 anak Ismail. Lahir 12 anak. Dan semua 12 anak ini tinggal di Mekah dan nanti menjadi 12 kabilah, 12 suku. Ini adalah anak-anak, nama-nama anak Ismail yang saya ambil dari buku yang tadi kita sebutkan pertama, Ar-Rahiqul Maktum. Anak yang pertama namanya Nabit atau Nabayu, kemudian Faidar, kemudian Adba'il, kemudian Mibsham, kemudian Mishma', kemudian Duma, kemudian Misha, kemudian Hadad, kemudian Tima, Yatur, Nafis, Qaiduman. Ini semua anak laki-laki. Meskipun kita merasa kok ada kayak nama perempuan, misalkan Duma, Nafis, atau Tima, ini semua adalah anak keturunan Nabi Ismail 12 yang semuanya tinggal di Mekah dan nanti menjadi 12 kabilah. Dari 12 anak tadi ada dua yang bertahan lama, maksudnya yang punya banyak keturunan, yaitu Nabit dan Faidar. Nabit ini nanti turun terus sampai ke Aus dan Al-Khazraj, yang mana setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dua kabilah ini kemudian damai. Dulu dua kabilah ini senantiasa berperang terus. Kemudian dari anak Ismail yang bernama Faidar muncul keturunan Adnan. Dari Adnan kemudian Mu'ad. Nah, Imam Bukhari condong ke pendapat ini. Bahkan beliau membuat bab di bukunya dengan berjudul Nisbatul Yaman ila Ismail. Nisbat orang-orang Yaman zaman dahulu sebelum Rasulullah diutus itu adalah mereka anak keturunan Nabi Ismail. Dan setelah berangsur-angsur memang keturunan itu menyebar. Ada yang ke Hijaz, ada yang ke Irak, ada yang ke Madinah dan macam-macam. Nah, Aus dan Khazraj tinggal di Madinah. Kemudian Adnan ini adalah siapa? Wa Adnan huwa al-jaddul hadi wal 'ishrun fi silsilatin nasab an-nabawi. Adnan adalah kakek Nabi kita Muhammad SAW yang ke-21. Nah, ketika Rasulullah menyebutkan nasab beliau, kemudian sampai ke Adnan, beliau berhenti dan tidak melanjutkan ke atas. Beliau kemudian bilang, kadzaban nasabun, ahli nasab berbohong. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan boleh kita meruntutkan naik ke atas, coba meruntutkan nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mencoba mencari sumber-sumber yang kuat. Nah, Adnan adalah kakek Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terlahir dari Adnan Mu'ad. Dari Mu'ad ini terlahir Nazzar.
Nazar punya 4 anak, yaitu Iyad, Anmar, Mudar, dan Rabi'ah. Dari Mudar nanti muncul kabilah Qais, Ailan. Yang kedua muncul Ilyas. Nah, dari sini dari Ilyas kemudian Kinanah bin Khuzaimah, kemudian bin Quraisy. Dan Rasulullah Muhammad SAW adalah beliau anak keturunan kabilah Quraisy. Kemudian yang keempat adalah Rabi'ah. Dia punya 2 anak, Dubaiyah dan Asad. Kemudian dari Asad terbagi menjadi 2 suku, Jadilah dan Anazah. Nah, Anazah ini adalah kakeknya keluarga kerajaan Arab Saudi. Jadi kerajaan Arab Saudi nenek moyangnya adalah Anazah, kemudian ke Asad, kemudian Rabi'ah, naik terus sampai ke Nabi Ismail. Begitu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Inna Allah astafa min waladi Ibrahim Ismail." Allah memilih dari keturunan Nabi Ibrahim Ismail. Wastafa min waladi Ismail Bani Kinanah. Dan memilih dari keturunan Nabi Ismail Bani Kinanah. Wastafa min Bani Kinanah Quraisy. Kemudian Allah memilih dari keturunan Bani Kinanah suku Quraisy. Wastafa min Quraisy Bani Hashim. Kemudian Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim. Wastafani min Bani Hashim. Kemudian Allah memilihku dari Bani Hashim. Itu kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi dalam bab Fadlu Nasabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, keutamaan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kedua dari Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah khalaqal khalqa." Allah menciptakan makhluk, faja'alani min khairi firaqihim. Dan Allah menjadikan aku termasuk dari sebaik-baik golongannya atau kelompoknya. Wa khairil fariqain, dan dari sebaik-baik 2 golongan, 2 kelompok. Tsumma takhayyara al-qabail, kemudian Allah memilih kabilah-kabilah. Faja'alani min khairil qabilah, kemudian Allah menjadikanku anak keturunan kabilah yang terbaik. Tsumma takhayyara al-buyut, kemudian Allah memilih keluarga. Faja'alani min khairi buyutihim, dan Allah menjadikanku termasuk anak keturunan dari keluarga yang terbaik di antara mereka. Fa'ana khairuhum nafsa wa khairuhum baita, maka saya adalah sebaik-baik mereka, maka adalah saya sebaik-baik mereka keluarga dan juga jiwanya, maksudnya keturunannya. Itu keadaan bangsa Arab dan silsilah bangsa Arab sebelum Rasulullah Muhammad SAW dilahirkan. Bapak Ibu sekalian, demikian sedikit pertama tentang keadaan bangsa Arab sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus. Insyaallah nanti kalau ada kesempatan kosong kemudian saya diminta untuk mengganti, kita lanjutkan. Karena tadi malam mepet memberitahunya, kemudian saya berusaha untuk mengumpulkan materi sedapatnya. Demikian Bapak Ibu, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak kesalahan dan kekurangan. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.